membuat catatan-catatan atau dipersiapkan notepad-nya atau alat tulisnya biar cek gur. Mari kita mau buka dulu, disuruh buka dulu LMS-nya masing-masing nggak? Ya, boleh. Boleh, silahkan. Mudah-mudahan tidak down, karena tadi udah 2 kali saya mengakses down. Aman. Silahkan Ibu Bapak untuk mengakses LMS B1-nya. Masalah soal dan jawaban, terus petunjuk nih. Petunjuk apa? Password. Password. Barusan. Oke. Teman-teman, rupanya server di sana mungkin lagi down atau lagi sibuk. Ya, Nek. Mengalami hal yang sama ke LMS B1-nya. Kalau saya aman, Pak. Aman, alhamdulillah. Marlina The aman. session partition is full, is not possible to log in at this time. Please notify the server administrator. Nah, kadang masuk, kadang enggak. Oke. Sebelumnya hal-hal yang harus dipersiapkan, teman-teman, saya ulangi. Bisa screen-nya, PowerPoint? Cutting PowerPoint? Oh. Ya, di sini bahan-bahannya harus dipersiapkan, akun login, naskah soal dan jawaban, kemudian password. Untuk password sudah saya masukkan beserta akun loginnya. Jadi nanti pada saat menginput itu sambil dibuka file passwordnya. Kemudian yang perlu kita persiapkan itu petunjuk pengerjaan yang nanti akan diinputkan di halaman awal pada saat santri mengakses. Nah, untuk petunjuk pengerjaan, insya Allah nanti akan di-share oleh panitia agar redaksinya bisa seragam. Dan Ibu Bapak tinggal copy paste saja ke LMS-nya. Oke, kita masuk ke mata pelajaran yang ingin dibuat soalnya. Ini, misalkan saya masuk ke TIK 10 NIA 1. Kemudian jangan lupa kita memilih di menu kanan atas turn editing on atau hidupkan. Pak, server error, Pak. Nah, Pak Ramadan? Oh ya, sama saya juga error. Error Pak Rizky, error. Sama ini dari servernya Ibu Bapak. Saya sudah Sabar komunikasi. hadirin, sabar. Memang saya baru mengalaminya hari ini. Dari kemarin aman.
Mana tuh Cikopina? Iya, oke. Pak Sambil Rizky, menunggu admin B1 sedang meng-cross check sambil disiapkan untuk informasi kalau kemarin di KBM-nya sempat membuat list dan membuatnya di bank nasional itu akan lebih dipermudah karena nanti tinggal mengkor atau memilih soalnya yang sudah dibuat kemudian dimasukkan ke soal teks. Oke, sambil menunggu. Nah. Kita sudah mengaktifkan pengaturan. Ya, feedbacknya itu. Halo, cek. Abang-abang di kantor semua nak, jadi we. Iya, mohon maaf ya Bapak. Nah di sini rekan-rekan agar pada saat tampilan pertama atau santri mengakses kita membuat dulu petunjuk pengerjaan atau seperti apa ya introduction lah ya. Generalnya. Ya, introduction agar apa ya santri bisa tahu informasi mengenai PTS-nya seperti apa. Nah untuk redaksinya memang saya tidak buat karena nanti akan di-share oleh panitia yang lain. Kita bisa masuk ke di sini ada edit section. Sebetulnya untuk membuat informasi pengumuman bisa buat di forum atau juga memanfaatkan edit section ini. Misal sebentar Ibu Bapak. Ada halangan. Ada halangan yang ini menguntungkan. Oh, biasa mundur dari Om. Sakedik tina ngabitan Om. Ya, Komandan, ini ada yang lewat dulu. Ada pariwara. Ya, nuhun. Wah, ya konsumsinya. Oke, yang pertama kita buat itu adalah petunjuk umum atau petunjuk pengerjaan agar santri-santri kita bisa tahu informasi yang akan diterima. Bapak bisa membuatnya itu di sini di edit section. Misalkan petunjuk pengerjaan. Untuk redaksinya saya belum tahu, yang pasti nanti akan di-share oleh panitia yang lain biar yang di-inputnya seragam dan Ibu Bapak hanya tinggal copy paste saja. So. Assalamualaikum. Gusti. Maaf Bu Bapak. Assalamualaikum. WRWB. Sebelum mengerjakan, silahkan membaca titik, kemudian mungkin nanti ada poin-poin 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu save access, save change. Nah kemudian ini akan menjadi
awalan atau informasi paling atas yang akan diterima santri. Setelah itu, kita baru membuat judul PTS-nya atau cangkang dari PTS-nya atau rumah dari PTS-nya. Kita bisa masuk ke add activity. Atau topik dulu. Kalau misalkan Ibu Bapak penuh, topiknya sudah dipakai pada satu pembelajaran, bikin saja di add topik. Dadu. Oke, ngedown lagi. Tenang. Mantap. Kemudian edit topik. Hadir, hadir. Penilaian atau PTS. Kemudian nama mapel TIK 10. Karena mapel TIK yang saya ampu ini untuk ke seluruh kelas, maka nama mapelnya cukup TIK 10 saja. Kemudian save change. Kemudian di sini kita add an activity result. Lalu pilih quiz. This meeting has been upgraded. Unlimited minutes. Oke. Oh gitu. Mantap. Di sini PTS TIK 10. Nah, di sini di description ada petunjuk. Kalau yang tadi secara petunjuk umum, dan di sini mungkin akan diberikan petunjuk khusus. Jadi nanti yang akan di-share sama panitia itu ada yang petunjuk umum yang di awal, ada yang khususnya yang di dalam quiz ini. Ini petunjuk khusus. Display. Kemudian timing. Nah, untuk timing ini Ibu Bapak sambil membuka jadwal PTS-nya dan sesuai kesepakatan panitia, ya. Sesuai kesepakatan panitia, misalkan saya terjadwal di PTS-nya tuh TIK itu tanggal 19. Nah, berarti di sini saya memilih tanggal 19. Open the quiz, quiz dibuka tanggal 19. Di close-nya pun masih tanggal 19. Yang di setting adalah waktunya. Nah, ini kita sepakati bersama bahwa waktu dimulai itu dari pukul 8.00 sampai 16. Jadi siswa-siswa kita bisa mengerjakan atau dikasih rentang dari jam 8 sampai jam 4. Tapi pembatasan waktunya tetap kita gunakan di menu time limit. Untuk TIK saya 60 menit. Nah, seperti ini Ibu Bapak. Jadi untuk open the quiz sama close the quiz-nya itu ada dalam satu hari, ada pada satu tanggal yang sama, hanya saja jamnya itu opennya dari jam 8, tutupnya jam 4. Pak Rizky, itu di menu apa sih? Tadi itu logout terus. Oh, di menu quiz, jadi add search. Oh. Ya, satu kelas dulu aja. Galak. Ya.
Jadi Rizky untuk servernya ngedown lagi, nggak bisa oke masuk lagi. ditunggu aja, tinggal di refresh. Ini juga kayaknya lagi ngedown kalau saya refresh. Could not connect to the server. Nah ini kalau saya refresh kayaknya ngedown lagi nih. Mungkin ini pertanda kalau kita harus pakai EduBox, Pak Rizky. Masya Allah. Mantap, Bu Nanda. Mantap. Bisa jadi. Google Form sekalian. Oke, saya lanjut. Kemudian untuk when time expire ini diabaikan saja. Nah, grade Time limit apa itu, Pak? gimana? Time limit apa itu? Waktu durasi pengerjaan, jadi menyesuaikan Bentar, ulangi, kurang kedengar. time limit durasi pengerjaan, Pak Dede. Oh, beda dengan rentang waktu antara open dan close-nya. Betul. Kalau open itu open sampai close, jadi kita memperbolehkan santri untuk mengakses dari jam 8 sampai jam 4. Sementara time limit pada saat mengerjakan santri hanya diberi waktu selama 60 menit. Kayak gitu. Oke. Ini mengantisipasi pada saat takutnya ada santri terkendala misalkan di paginya apakah mati listrik atau nggak ada akses internet atau seperti apa. Jadi memang nanti ditekankan ke santrinya itu kita memberikan waktu di rentang segitu. Kayak gitu. Kemudian grade to pass. Nah, di sini menyesuaikan passing grade atau KKM di masing-masing. Masing-masing mapel ada yang 76, 75, 76 sama 78 ya. Kayak gitu. Kemudian attempt allow di sini kesempatan untuk santri mengikuti atau mengerjakannya berapa kali. Berarti 1 kali aja ya Pak Rizky? Betul, hanya 1 kali saja. Karena kalau di sini nanti kita pilih 2 kali, kemungkinan setelah mengerjakan dia akan mengerjakan ulang. Kayak gitu. Siap Ustaz, lanjut. Sampai situ Ibu Bapak aman, Bu Nanda, Bu Nurul. Oke. Masih belum bisa dibuka. Bisa masuk Pak Rizky. Oke. Ayo robot. Paling sementara dicatat aja Bu Nanda atau di foto ya. Mungkin bisa di video sama Pak Rizky gitu nanti di-share ke grup. Pak Ahmad. Ini di record ya? Atas direkod. Oke, Ya, mantap. siap. Oke. Saya ulangi untuk name, PTS, kemudian deskripsi nanti akan diberikan oleh panitia. Ininya jangan lupa di checklist. Iya, siap. Kemudian ya, Bu Nurul bisa di-mute dulu. Itu siapa jadi robot? Cing Bang Mutku lah tuh cinggu. Untuk timing, nah di sini saya ulangi. Silahkan sambil melihat jadwalnya, open the quiz sama close the quiznya itu menyesuaikan tanggal yang tertera di jadwal. Kemudian ini sepakati bersama untuk seluruh mata pelajaran waktu yang dicantumkan yaitu yang berlaku dari 8 sampai 16. Lalu time limit, durasi waktu yang dikerjakan oleh santri itu menyesuaikan mapelnya masing-masing. When time expires, ini dibiarkan saja. Lalu untuk nilai grade to pass. Nah, di sini ya kan untuk kelas 10 kalau saya 75. 75 ya, Bos. Kemudian attempt allow-nya kita seragamkan 1 kali. Lalu layout. Nah, di sini layout agar per tampilan itu hanya 1 soal saja, kita pilih every question. Jadi tidak diubah. Question behavior, shuffle within question. Ini di acak. Acak jawaban. Kalau acak soal, nanti pada saat kita menginput soal.
Lanjut. Nah, di sini review option. Untuk tujuannya, ini saya tidak kurang bisa memahami. Yang jelas kayak gini aja, Ibu Bapak. Nah, silahkan bisa diikuti saja seperti ini. Jadi yang di checklist itu kalau mengurut 1 dan 3. Ini pun sama. Nah, silahkan. Bisa difoto. Ulangi, Pak Rizky, ulangi. Siap untuk review. Siap. Untuk review option Ibu Bapak. Di sini kan defaultnya atau settingan awalnya di checklist semua. Nah, yang kita butuhkan itu cukup nomor 1 dan 3 saja. Ya, kalau menghitung dari atas ke bawah, 1, 2, 3 sampai 7, cukup yang 1 dan 3 saja. 1, 3, ini 1, 3, 1, 3. Seperti itu. Yang review option. Siap, aman, Komandan. Saya lanjut. Lalu ini appearance, small image, biarkan saja. Dan nah di sini password soal yang sudah saya share atau panitia share di Excel-nya. Silahkan di sini. Misalkan satu. Pak Rizky, kalau operan mah nggak dirubah, biasa aja. Enggak, biarkan saja. Biarkan saja. Pak Rizky itu password apa, Pak Rizky? Password soal, Ade, Di mana adanya? yang di akun, Ya? yang sudah disebar sama panitia, yang udah disebar sama panitia, Yang disebar? yang di grup guru. Ada akun, kemudian di dalamnya ada password akun LMS Diwan. Grup mana, Pak? Mungkin insya Allah nanti akan Di grup guru Pak Dede ada. Di grup guru. Ya. Ya. Yang paset pengupload ya? Sama Pak Ahmad. Pak nah itu Ahmad harus- upload dah revisi akun guru. Oh, revisi Dan di- akun. Tuh, ada di sheet sheet ketiga kalau nggak salah. Sheet password udah saya kasih nama. Oh, iya. Ada matematika. Ah, ini. Oke, bisa mengikuti. Oke, ada ketemu. Lanjut Komandan. Siap. Mantap Pak Yogi. Tinggal di copy paste saja. Jadi maksudnya biar karena takut ketukar antara 0 dan O. Tinggal di copy paste saja karena sistem udah membaca kalau itu 0, kalau itu O. Biar memastikan pada saat sudah menginput, kalau saya contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi Ibu Bapak mengambilnya dari itu ya. Sambil. Pak Rizky, Ya, sahur Pak Topik nyunkeun di screenshot ya data tadi. share screen. Screenshot pelaksanaan acara ini buat dokumentasi, buat laporan. Pelaksanaan maksudnya? Ini screenshot pelaksanaan Zoom ini untuk laporan kurikulum. Siap. Oke. Ini bisa untuk password ya, jangan sampai terlewat, jangan sampai keliru, dan harus sama dengan yang panitia share dalam bentuk Excel. Kalau kejadian semester kemarin yang PAT itu ada yang membuat passwordnya sendiri, maksudnya tidak menjadi masalah, passwordnya sendiri harus konfirmasi ke panitia dan agar sinkron dengan yang di-share ke santri seperti itu.
Nah, ini kita bisa melihat, memastikan, tinggal mengklik tanda mata. Setelah itu, untuk menyimpannya, Ibu Bapak tinggal mengklik tombol Enter. Nah, otomatis sudah tersimpan. Saya ulangi. Misalkan QWERTY. Untuk menyimpan, kita menekan tombol Enter. Oh. Seperti itu. Kemudian yang ini tidak usah. Restrict tidak. Tidak. Untuk informasi, di sini ada activity completion. Sebetulnya kalau ininya diganti, kalau yang ini tidak ada, agar ada notifikasi kepada santri atau kepada guru bahwa santri tersebut sudah melaksanakan atau sudah melaksanakan kalau pada saat membaca. Lalu save and display. Iya. Seperti yang tadi saya bilang. Memang ngedown Ibu Bapak. Barusan kita membuat Kalau ngedown gini tinggal nunggu aja, Pak Rizky. paling di refresh lagi Pak Dede. Mungkin ada dari Pak Rizky, kalau misalkan di refresh lagi, kita ulang lagi nggak tahapannya? kalau tadi saya pas sebelum nge-save itu dia ngelanjutin. Dan informasi kemarin saya udah nanya ke pihak Dewan, kalau ada anak pahit-pahitnya gitu ya, ternyata laptopnya mati atau habis baterai, kemudian mati pada saat di tengah-tengah mengerjakan. Jawaban dari tim Dewan sih tinggal melanjutkan katanya. Pak Rizky, Yap. ini kan kita misalnya Nanda kan ada 4 soal, ada 4 kelas nih. Apa sih Ya. tahapan ini harus berulang selama 4 kelas? Tidak. Ya, terus gimana? Jadi kita hanya membuat di satu kelas saja. Misalkan kita ngajar 3 kelas, kita buat di satu kelas, misalkan 11 MIA 1. Nah, di kelas yang lain kita tinggal mengimport atau mengambil atau narik data dengan cara import dari kelas yang sudah kita buat. Oh iya tuh. Alhamdulillah tuh gitu mah. Wasyukurillah. Ya, alhamdulillahnya. Ya serverna kieu kumaha itunya. Mohon nambah dinten ayeuna ya teh Bapak. Jadi Bapak Ibu Tanda-tanda guru, ya mah kudu pakai Google Classroom. Tanda-tanda ya Pak Yogi, sepertinya Pak Yogi ini mah. Betul izin Ibu, dulu Pak mah Rizky. evaluasi. Izin dulu Pak Rizky. Jadi Bapak Ibu sebetulnya untuk di LMS itu bisa nge-import baik itu soal ataupun materi. Jadi kalau misalkan ngajar satu tingkat, cukup satu kali upload di salah satu kelas, kemudian di kelas lainnya diimport gitu. Jadi begitupun dengan soal ini. Nyusunnya di satu kelas aja, nanti kelas lainnya tinggal import. Pak Rizky, Yuk. kalau mau buka WA tutup dulu atau screen-nya. Jadi aku baca bebeb, coba bebebnya Uka. Oh, astaga, mesti hilaf. Alah, aku Aduh, eta rahasia. untung tapi yang nomor aduh. Baca kumat, Pai. Pak Rizky, Astagfirullah. Pak Ya. Rizky, ini Siap. saat ngedown teh apa karena banyak yang pakai atau gimana? Nanti Nah, kalau- itu pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Takutnya Nah, nanti itu- pas anak-anak PTS takutnya kayak gini nanti gimana? Nah, betul, ketakutan kita sama berarti Bu ya. Ya, Kalau untuk Hati. Kalau untuk jadwal, alhamdulillah minggu ke
3 itu hanya SMA Putra saja, sedangkan yang lain rata-rata tanggal 21 PTS-nya. Alhamdulillah. SMA mungkin- kan 300 lebih siswanya ya, berarti nanti diakses sama 300 lebih siswa. Ya, Tiba-tiba betul. partition Kan tiap harinya juga hampir segitu. itu ayam Paling Zoom mudahan. jika nanda. Oh, Tadi iya. nanda nggak ada regdeg apa opik dah butuh Zoom. Mungkin nanti Pak Opik bisa intervensi juga ke pihak duanya ya. Kalau kita maksudnya melaksanakan PTS dan memang ingin berjalan lancar gitu mungkin ya. Siap kayak ditekan ti luhur ti handap. Siap. Ya, aku dikomplain Topik gak dibayar. Komplain. Nanti Gak dibayar dari atuh. atas dari bawah. Ya, nah. Kartu triwe Pak Yogi. Tiba-tiba aku ingat Pak Opik yang curhat sampai 11 poin. Jangan lupa lama Bu Nanda. Udah sembako hari ini datang. Aduh, sembako bener datang. Siap meluncur. Ada yang sempat sudah sempat menginput katanya. Aku mau Kalau- belum bisa buka dari tadi kayak gitu terus. Ya, sama. Memang baru hari ini, Bu. Semalam saya online terus di sini di B1 masih bisa. Sampai pagi tadi. Dan Pak Opik kas baik-baik punah saja. aja nih teh Pak Opik. Santri kan nggak jadi masalah. Nggak ada masalah. Alhamdulillah atas Ima didirdik langsung. Oh, iya sih bener itu efek tacan punah gitu, Bu. Dari malam mah baik-baik saja, nggak tahu hari ini lagi rada ini kayaknya. Iya. Wah, Tiga nama lamun kieu wae dipotong tah hargana. Mantai potongan. Bung guru tadi ekonomi. masih aman ya. Apa Yogi? Yogi mah potong-motong wae. Masih kayak gini Iklan bentar sebentar ya, yang mau ngambil kartu perdana tri, silakan bisa di meja saya. 1 orang 2 jatah. Sampai aku minum 2. Apa Yogi? Rizky, izin bertanya, Ya, kalau bedanya untuk umum sama khusus teh apa? ini saya mengambil dari kalau kayak petunjuk umum. Kayak gimana Pak Septo? Tadi Pak Septo yang jelasin. Petunjuk itu lebih ke kayak kata pengantar sih, kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan melaksanakan PTS pelajaran apa, dari apa, tanggal berapa, punya berapa lama, terus diarahkan ke menu yang emang ada soalnya. Jadi kayak silakan Pak Dede dibuka Dede. Seperti itu Ibu Bapak. Rizky, Siap. hari itu teh mah anu completion tracking teh don indicated apa student can manual. Anu mana? Akhir tadi ngajelasin application trackingnya. Duncan manual. Student can manually mark the activity. Nah, itu kan ada 3 kan? Ada 3. Kalau do not artinya atau itu bisa dilakukan juga di materi misalnya. Ya. Ada yang usah checklist, terchecklist otomatis pada saat siswa menyelesaikan kegiatan tersebut. Itu yang mana Pak? Kalau ini pakai do not juga nggak jadi masalah. Oh siap. Do not atau show.